Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Mesut Ozil akhirnya resmi gabung Fenerbahce. Selesai sudah karir Mesut Ozil bersama Arsenal. The Gunners resmi melepas pemain asal Jerman itu untuk bergabung Fenerbahce di Liga Turki. Transfer Ozil ini sebetulnya sudah terjadi sejak pekan lalu ketika dia diizinkan untuk mengurus kepindahannya di Istanbul. Tetapi belum ada pernyataan resmi dari Arsenal soal transfer tersebut. Sepekan berlalu, Arsenal akhirnya mengumumkan sudah memutus kontrak Ozil lebih cepat 6 bulan dari seharusnya. Kepastian itu bisa dilihat langsung di situs resmi klub asal London Utara itu, Minggu 24 Januari 2021 malam waktu Indonesia bagian Barat. Odegaard segera ke Arsenal, pakai nomor bekas Ozil. Martin Odegaard selangkah lagi bakal gabung ke Arsenal. Kabarnya Arsenal setuju untuk membayar biaya peminjaman 2 juta euro dan akan menggaji penuh Odegaard senilai 38.000 pound sterling per pekan. Odegaard diharapkan bisa memberikan kreativitas yang hilang dari permainan Arsenal sepeninggal Ozil. Saking yakinnya dengan kualitas Odegaard, dikutip Standard, Arsenal berani memberikan nomor 10 peninggalan Mesut Ozil. Martin Odegaard akan diplot sebagai mesin assist untuk para striker top Arsenal. Elche versus Barcelona, tanpa Lionel Messi, Blaugrana menang 2-0. Bermain di Stadion Martínez Valero, 2 gol kemenangan Barcelona dicetak oleh Frenkie de Jong di menit ke-39. And I think it's an own goal. Either way, it's 1-0 to Barcelona. Dan Riqui Puig di menit ke-89. The area chips it over Badia, and there it is, and it's Riqui Puig. Kemenangan ini membuat Barcelona merebut kembali posisi ketiga dari tangan Sevilla dan kini mengumpulkan 37 poin dari 19 laga. Sementara bagi Elche, mereka tak beranjak dari posisi ke-19 dengan 17 poin dari 18 laga. Atletico versus Valencia, Los Colchoneros menang 3-1. Bermain di Wanda Metropolitano, tim tuan rumah tertinggal lebih dulu di menit ke-11 lewat gol Uros Rakitic. Rakitic is going to take on the shot. It's a good one. It's a great one. What a... Namun skuad asuhan Diego Simeone itu akhirnya berhasil meraup 3 poin lewat gol-gol yang dicetak oleh Joao Felix di menit ke-23. Whipping it towards the far post. Joao Felix has the equalizer. Luis Suarez di menit ke-54. Continued his run. Luis Suarez, what a finish. Dan Angel Correa di menit ke-72. Has pulled back. So too has... Dengan hasil ini Atletico mantap bertengger di urutan teratas klasemen sementara La Liga dengan 47 poin dari 18 laga. Sedangkan Valencia, mereka kini tercecer di urutan ke-14 dengan 20 poin dari 19 laga. Di pertandingan lainnya, Celta Vigo bermain imbang 1-1 dengan Eibar. Piala FA, 3 gol Tammy Abraham loloskan Chelsea ke babak kelima. Pada pertandingan yang dihelat di Stamford Bridge, Abraham mencetak 2 gol di babak pertama masing-masing di menit ke-11. This could break for Abraham, who slots it in the corner. And Chelsea... Dan menit ke-17. James just lifts it in again. Abraham's in there. The goalkeeper thought about coming. Luton sempat memangkas skor lewat Jordan Clark di menit ke-30. There's space to get that cross in, and it's drilled goalwards. Oh, a bad mistake from Kepa. Memasuki babak kedua, Abraham mencetak hat-trick di menit ke-74. Oh, to Hudson-Odoi. Abraham's in his time. And that's... Skor 3-1 untuk kemenangan Chelsea menghiasi laga. Berkat hasil ini, The Blues berhasil melaju ke babak kelima. Brentford versus Leicester menang 3-1, si rubah ke 16 besar Piala FA. Bermain di Brentford Community Stadium, tim tuan rumah mampu mencetak gol cepat di menit ke-6 lewat aksi Matt Sorensen.
Skor 1-0 bertahan hingga paruh pertama. Memasuki paruh kedua, Leicester langsung tancap gas dan menciptakan 3 gol sekaligus lewat aksi Cengiz Under di menit ke-46. Youri Tielemans di menit ke-51. James Maddison di menit ke-71. Skor 1-3 untuk kemenangan The Foxes menghiasi pertandingan. Dengan ini Leicester melenggang nyaman ke babak selanjutnya. Manchester United versus Liverpool, Setan Merah menang 3-2. Big match antara Manchester United versus Liverpool tersaji di babak keempat Piala FA. Laga berjalan seru sampai akhir. Di babak pertama, Liverpool unggul terlebih dahulu lewat jungkilan indah Mohamed Salah di menit ke-14. Salah played in and Mo Salah gives Liverpool the lead at Old Trafford. Mason Greenwood membalas di menit ke-26. Fantastic ball from Rashford and the equaliser slotted in by Mason. Di babak kedua, Manchester United unggul cepat lewat Marcus Rashford di menit ke-48. United are in here in the shape of Marcus Rashford. He doesn't miss. Namun Mohamed Salah bisa membalas di menit ke-58. And yet, and Firmino and Milner lets it run. Salah's there and Salah doesn't miss. Gol penentu kemenangan MU dicetak oleh Bruno Fernandes pada menit ke-78 lewat tendangan bebas yang indah. Bruno Fernandes takes it, scores it, and does the magic. Setan Merah lolos ke babak selanjutnya di Piala FA. Everton versus Sheffield Wednesday, The Toffees menang telak 3-0. Bermain di Goodison Park, tim tuan rumah langsung tancap gas. Mereka memborong 3 gol lewat aksi Dominic Calvert-Lewin di menit ke-29. Richarlison di menit ke-59. Dan Yerry Mina di menit ke-62. Dengan hasil ini Everton berhasil melaju ke putaran kelima Piala FA. Di pertandingan lainnya, Fulham kalah 0-3 dari Burnley. Tendangan bebas Fernandes yang depak Liverpool dari Piala FA. Bruno Fernandes menjadi pahlawan kemenangan Manchester United atas Liverpool di Piala FA. Fernandes sukses membobol gawang Liverpool lewat tendangan bebas spektakuler. Bola sepakan kerasnya meluncur di samping pagar betis The Reds dan menusuk masuk ke gawang tanpa bisa dijangkau Alisson Becker. Seusai pertandingan, Bruno Fernandes membeberkan triknya mengirim bola tendangan bebas yang mendepak Liverpool keluar dari Piala FA. Ex-kapten Sporting itu mengaku sudah sering berlatih menendang bebas plus mendapat saran dari Edinson Cavani sebelum menyepak bola. Nestapa Timo Werner berlanjut, gagal penalti hanya 1 gol dalam 16 laga. Penalti gagal Timo Werner mewarnai kemenangan Chelsea atas Luton Town pada putaran keempat FA Cup, Minggu 24 Januari. Untungnya The Blues masih bisa menang 3-1. Penalti yang terbuang ini menambah Nestapa Werner. Tercatat dia hanya mencetak 1 gol pada 16 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Werner terakhir mencetak gol ke gawang Morecambe pada putaran ketiga FA Cup awal Januari kemarin. Lampard pun mendukung Werner untuk segera bangkit. Benar, gagal penalti mengecewakan, tetapi seharusnya Werner tidak perlu terlalu lesu. Dia akan terus mendapatkan dukungan dari tim pelatih dan rekan-rekannya. Juventus versus Bologna, si Nyonya Tua menang 2-0. Juventus berhasil meraih poin penuh dari Bologna dalam lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium, Minggu 24 Januari. Bianconeri menggilas tamunya dengan skor 2-0. 2 gol Juventus dicetak oleh Arthur Melo di menit ke-15. Dan Weston McKennie di menit ke-71. Quadrado's corner. Oh, it's a terrific header to make it 2-0. Dengan hasil ini Juventus naik ke posisi keempat dengan 36 poin, sementara Bologna berada di posisi ke-13 dengan 20 poin.
Hellas Verona versus Napoli, Partenope takluk 1-3. Napoli menelan kekalahan di pekan ke-19 Liga Italia di Marcantonio Bentegodi Minggu 24 Januari. Bertandang ke markas Hellas Verona, skuad asuhan Gennaro Gattuso dibungkam 1-3. Napoli unggul terlebih dahulu lewat Hirving Lozano 9 detik setelah kick-off. Beaten by Atalanta and a chance for Lozano. Namun Verona mampu membalas dengan 3 gol melalui Federico Di Marco di menit ke-34, Who still finds a cross, Di Marco! Atones! Antonin Barak di menit ke-62, This is Barak, he's wandered in and found the corner! dan Mattia Zaccagni di menit ke-79. Sets himself, Meret did well, this is Lazovic, Zaccagni! Hasil ini membuat Napoli berada di urutan ke-6 dengan 34 poin, sedangkan Verona di urutan ke-9 klasemen sementara dengan 30 poin. Lazio versus Sassuolo, comeback Biancoceleste menang 2-1. Lazio meraih poin sempurna ketika bersua Sassuolo dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Olimpico Senin 25 Januari. Tertinggal lebih dulu, tim elang ibu kota mampu comeback dan menang 2-1. Sassuolo membuka keunggulan di menit ke-6 melalui Francisco Caputo. Behind Patrick again here is Caputo to steer it home. Namun Lazio membalas dengan 2 gol melalui Milinkovic-Savic di menit ke-25 Milinkovic-Savic with dan Ciro Immobile di menit ke-71. driving at the defenders. There's Immobile. Dengan hasil ini, Lazio menempati posisi ke-7 dengan 34 poin, sementara Sassuolo berada di posisi ke-9 dengan 30 poin. Hasil Serie A hari ini, pekan ke-19. Genoa menang 1-0 atas Cagliari. Parma kalah 0-2 atas Sampdoria. Sampai pekan ke-19, pemuncak top skor masih dipegang oleh Cristiano Ronaldo dengan 15 gol. Diikuti oleh Ciro Immobile dengan 13 gol, Romelu Lukaku dengan 12 gol, dan Ibrahimovic dengan 12 gol. Bayern Munich libas Schalke 4-0 di Veltins Arena. Bayern Munich berpesta gol di kandang Schalke 04 dalam laga Liga Jerman Minggu 24 Januari. Di Rotten menang telak dengan skor 4-0. 4 gol Bayern Munchen dicetak oleh Thomas Müller di menit ke-33. In by Kimmich and a free header, and there is the breakthrough. Robert Lewandowski di menit ke-54. Chance here, Lewandowski trying to get it out of his feet, and he squeezes it in. Gol kedua Müller di menit ke-88. Driven in really well and a free header. Dan ditutup oleh David Alaba di menit ke-90. Dressage rider. Here's Alaba going for goal, and it's gone all. Kemenangan ini membawa Bayern semakin kukuh di puncak klasemen Liga Jerman dengan 42 poin, adapun Schalke masih mendekam di dasar klasemen dengan 7 poin. Di pertandingan lain, Hoffenheim menang 3-0 atas FC Köln. Sampai pekan ke-18 ini, Robert Lewandowski masih menempati peringkat atas daftar top skor dengan 25 gol, diikuti oleh Andre Silva dan Erling Haaland dengan 14 gol. Hasil Liga Prancis pekan ke-21. Monaco menang 3-1 atas Marseille. Bordeaux menang 2-1 atas Angers. Reims menang 1-0 atas Brest. Lyon imbang 1-1 atas Strasbourg. Metz menang 2-0 atas Nantes. Rennes kalah 0-1 atas Lille. Saint-Étienne kalah 0-5 atas Lyon. Kylian Mbappe masih memegang daftar teratas top skor sampai pekan ke-21 ini dengan 14 poin. Diikuti oleh Boulaye, dia dengan 12 poin, dan Memphis Depay dengan 11 poin. Bahwa Bayern Munchen menang, Manuel Neuer patahkan rekor Oliver Kahn di Bundesliga. Kiper milik Bayern Munchen, Manuel Neuer, baru saja menorehkan rekor luar biasa di Bundesliga Jerman sebagai penjaga gawang dan clean sheet terbanyak, mengalahkan pendahulunya Oliver Kahn. Neuer berhasil mencatatkan 197 clean sheet di Bundesliga Jerman. Ironisnya, rekor ini dibuat saat menghadapi mantan timnya sendiri, yakni Schalke 04, yang saat ini tengah berjuang keluar dari zona merah dan menghindari degradasi.
Pencapaian Neuer ini terbilang apik, apalagi mengingat usianya telah menginjak 34 tahun serta dirinya dicap telah habis beberapa musim sebelumnya. Dybala cedera lutut, Juventus tak mau cari pengganti. Juventus dikabarkan tidak akan menambah amunisi di lini depan mereka walaupun salah satu pemain andalannya, Paulo Dybala, sedang menderita cedera lutut dan belum bisa dipastikan kapan akan kembali merumput. Sang pelatih si nyonya tua Andrea Pirlo menegaskan bahwa saat ini pemain depan bukan prioritas mereka. Dybala saat ini sedang menjalani pemulihan dengan baik. Ia menderita cedera lutut dan kami selalu mengevaluasinya hari demi hari, kata Pirlo dikutip dari Football Italia. Kami tidak butuh striker baru. Kami juga tetap melihat situasi terbaru, tetapi striker bukanlah prioritas kami, lanjut Pirlo. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!